Episode kali ini kita masih melanjutkan pembacaan tafsir kabir dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan dari keterangan hal lughat, kita pada episode ini sampai kepada al-alamin. Al-alamin adalah jama' dari kata alam. Setiap jenis dan macam makhluk disebut juga alam, al-mufradat. Selain alamuna atau alamina, jamaknya juga adalah alalim atau awalim. Dan dari antara sifat-sifat ghairu zul uqul, yakni makhluk yang tidak memiliki akal, dari waw nun atau ya nun, hanya dua lafaz alam atau yasan, jamaknya itu terbentuk. Dan mengapa makhluk dikatakan juga alam? Karena darinya suatu alamat atau identitas sang pencipta al-khaliq dapat diketahui, al-aqrabul mawarid. Sebagian para mufassirin juga berkata bahwa jama' alamun atau alamin dari alam baru akan terbentuk apabila di sana terdapat zawil ukul, yakni makhluk yang berakal. Misalnya itu manusia dan malaikat. Akan tetapi keterangan atau kaidah ini itu bertentangan dengan lughat dan juga bertentangan dengan muhawarah Quranul Karim. Rujukan atau hawalah dari lughat sudah dijelaskan di atas. Dan ayat-ayat Al-Quran Karim yang berikut ini menjelaskan perihal itu. Di mana Allah telah berfirman, Qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Qala, Rabbus samawati wal ardi, wa ma bainahuma, in kuntum muqinin. Qala, liman hawlahu, ala tastami'un? Qala, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Qala, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala, Rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma, in kuntum ta'qilun. Surah Asy-Syu'ara ayat 24 sampai 29. Yani pada ayat-ayat ini di dalam alamin selain manusia, langit, bumi dan semua benda yang ada di antara keduanya, barat, timur dan semua benda yang ada di antara keduanya dikatakan masuk ke dalam pengertian alamin. Demikian pula ada di dalam surah Hamim As-Sajdah ayat 10-11 Allah berfirman, Qul a'innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'atin ayyamin sawa'al lis-sa'ilin. Yani di dalam ayat ini pun bumi, gunung-gunung dan sebagainya dimasukkan ke dalam mana alamin. Demikian pula Hadrat Masih Maud alaihissalam pun menulis keterangan itu. Innal alamina ibaratun an kulli mawjudun siwallahi. Sawa'an kana min alimil arwah au min alamil ajsam au kasyamsi wal qamar wa ghairihima minal ajram. Ijazul Masih halaman 48 cetakan Mesir. Yani yang dimaksud alam adalah semua benda baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Demikian juga matahari, bulan dan sebagainya, benda-benda di langit alam falak. Pendeknya semua yang bernyawa atau yang tidak bernyawa termasuk di dalam makna itu. Kemudian dijelaskan bahwa mereka yang menyatakan bahwa itu hanya untuk
zawil uqul, yakni makhluk-makhluk yang berakal. Mereka itu mengambil suatu keterangan atau dalil dari ayat ma huwa ila zikrul lil alamin, surah Al-Qalam ruku 2, tetapi berdalil seperti ini pun tidak benar. Karena ternyata pemakaiannya untuk ghairu zawil aqul, yakni makhluk yang tidak berakal, juga terdapat di dalam Quran Karim. Maka perihal ayat ini hanya inilah yang akan dikatakan bahwa amul lafaz, kata-kata secara umum dipakai juga pada makna yang khusus. Ternyata di dalam tempat lain pada Quran Karim, dalam makna ini pula kata-kata ini dipakai. Seperti berfirman, wa anni fadaltukum 'alal alamin, Al-Baqarah ruku 6. Wahai kaum Yahudi, kami telah melebihkan kalian di atas semua yang lain di dunia ini. Padahal yang dimaksud dari firman ini hanyalah di atas orang-orang atau kaum di zamannya itu, bukan semua kaum di setiap zaman. Karena yang dikatakan khairul umam hanyalah umat muslimin. Jadi, pemakaian makna khusus di mana dalam makna umum lafaz ini telah digunakan tidak membatasi maknanya itu. Dan yang hak adalah bahwa setiap jenis makhluk itu tercakup di dalam makna alamin, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Sekarang mari kita memasuki kepada tafsirnya dari ayat pertama surah Al-Fatihah atau ayat kedua, yakni dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita jelaskan mengenai Alhamdulillah. Di sini bukan berkata aku memuji Allah. Bukan pula kami melakukan ini bahkan berkata Alhamdulillah. Dengan demikian beberapa makna itu dapat dicapai. Pertama, dengan pemakaian masdar atau akar kata, makna ma'ruf dan majhul, kedua-duanya itu dapat tercapai di sini. Yakni segala puji-pujian atau yang dilakukan oleh makhluk semuanya sampai kepada Allah Ta'ala. Dan dialah Allah Zat yang berhak menerima semua puji-pujian itu. Tidak ada suatu kebaikan yang tidak terdapat pada zatnya. Dan tidak ada suatu keburukan pun terdapat pada zatnya. Dan juga Allah Ta'ala lah yang dapat memberi pujian yang benar kepada makhluk. Karena dia adalah alimul ghaib, yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Manusia kadang menyanjung atau memuji-muji manusia juga. Tetapi seringkali mereka itu salah. Manusia itu salah. Kadangkala pada suatu benda ada kebaikan tetapi mereka tidak bisa menzahirkannya. Kadangkala mereka memuji-muji yang tidak ada pada orang yang dipujinya itu. Jadi pujian yang sebenarnya adalah yang datang dari Allah Ta'ala semata. Bahkan orang lain pula kadang. Manusia dalam mempertahankan dirinya sering kali berbuat salah. Dan salah dalam memperhitungkan kekuatan-kekuatannya. Akan tetapi apa yang dikatakan Allah tentang manusia? Tidak ada kekurangan di dalamnya dan tidak pula ada kelebihan. Jika kata alhamdu ditukar dengan kata ahmadu atau dengan kata nahmadu, maka makna ini tidak akan bisa lahir. Jadi begitu tinggi kedudukan kata alhamdu, sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam ayat ini. Demikian pula jika sirah hamdu digunakan sebagai fi'il atau kata kerja, yakni diucapkan aku memuji Allah, maka bisa menimbulkan suatu keraguan bahwa barangkali manusia memiliki kemampuan memahami seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Tetapi hal ini tidaklah benar. Pujian manusia itu sangat terbatas dan ia memuji menurut pengetahuannya semata. Padahal pada zat Allah Ta'ala, selain yang diketahui oleh manusia, masih banyak sekali pujian-pujian lain yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi ringkasnya, makna yang bisa lahir dari kata ahmadu atau nahmadu itu terdapat pula pada alhamdu.
Bahkan lebih daripada kandungan itu semua. Karena itu, meletakkan kata alhamdulillahi pada surah yang pendek ini yang memenuhi semua tuntutan adalah sangat penting sekali. Karena itu, tiada keraguan bahwa di dalam Quran Karim, kata hamdu pun dinisbahkan kepada makhluk sebagaimana dia berfirman, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Al-Baqarah ruku 4. Akan tetapi dimanapun lafaz atau kata ahmadu atau nahmadu tidak pernah dinisbahkan kepada makhluk. Kecuali kata nusabbihu dan nuqaddisu atau yusabbihu ada dipakai di sana. Di sana ada isyarat yang halus sekali bahwa murni memahami puji-pujian secara sempurna lebih mulia ketimbang martabah seseorang hamba. Kalimat ini jelas terdapat pada hadis Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian jelas adanya bahwa di dalam kalam Tuhan maknanya itu lain dan di dalam ucapan manusia lain pula. Ketika seorang manusia mengucapkan satu kata dari dirinya sendiri, kata-katanya itu tidak mengandung makna yang luas. Sebagaimana luasnya bila kalamullah yang diucapkan oleh manusia. Dan kalimat itu terdapat di dalam kalimat syariat. Kemudian keraguan-keraguan pun dijauhkan oleh kalimat ini. Jadi kalimat lillahi, karena kepada manusia pun pujian diberikan. Lalu bagaimana bisa terjadi segala pujian bagi Allah? Hal itu untuk menzahirkan lam malikiyat yang melalui lam itu diberitahukan bahwa pujian kepada Allah Ta'ala adalah pujian yang hakiki. Dan pujian kepada gairullah adalah pujian yang palsu. Karena keindahan yang terdapat pada manusia bukanlah miliknya, bahkan pemberian dari Allah Ta'ala juga. Karena itu, puji-pujian yang diberikan kepada seorang itu pun sebenarnya adalah hak Allah Ta'ala. Hadirin, pemirsa MTA yang budiman, demikianlah episode kali ini yang dapat disampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.